Berita Sumsel 24 jam hari ini. Pemerintah Desa Ulak Dabuk, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang bersama warga sangat antusias menghidupkan kembali potensi wisata alam air terjun 9 tingkat. Hal ini terlihat dari kegiatan gotong royong dalam membersihkan jalan menuju wisata tersebut. Pemerintah Desa Ulak Dabuk, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang cukup antusias menghidupkan kembali potensi wisata alam air terjun 9 tingkat. PJ Kades Ulak Dabuk, Heri mengatakan sejak terjadinya tragedi kecelakaan beberapa tahun silam menyebabkan wisata air terjun 9 tingkat sepi peminat. Kecelakaan itu terjadi karena akses menuju lokasi yang belum dibangun dengan layak. Namun sekarang berbeda, akses jalan menuju lokasi air terjun 9 tingkat sudah layak untuk dilewati pengunjung, bahkan bisa ditempuh hanya dengan waktu 15 menit saja. Selain itu, pihaknya juga menyediakan parkir motor yang dijaga oleh warga sekitar. Dirinya juga bersyukur para pemuda di Karang Taruna dan pemuda sadar wisata sangat antusias untuk kembali membuka lagi air terjun 9 tingkat. Dalam teman-teman semenjak ada kejadian tempo hari, ini karena Pak baru jadi PJ untuk di Desa Ulak Dabuk ini ada keinginan Pak mau buka lagi untuk supaya ini ada manfaatnya bagi masyarakat, bagi terutama Desa Ulak Dabuk supaya ada aset ini untuk wisata di Kecamatan Talang Padang. Jadi ini tempo hari karena ada terbengkalainya tuh ada sebab musabab itu. Ini kita buka lagi, ada semangat muda-mudi Desa Ulak Dabuk untuk kembali membukanya dengan dana yang seada-adanya, tapi alhamdulillah tenaga yang diperlukan, kemauan mereka untuk memajukan kembali wisata air terjun. Di tempat sama, Ketua Darwis Desa Ulak Dabuk, Andi Putra mengaku antusias menghidupkan kembali wisata alam tersebut. Oleh sebab itulah dirinya bersama pemuda lain membersihkan jalan menuju lokasi wisata serta membersihkan bangunan yang ada di dekat air terjun. Dibersihkan dulu kan, jalan-jalan akses ke bawah itu. Tadi kan langsung itu kan. Nah, akses ke bawah itu diperbaiki lagi untuk bangun-bangunan ini. Bangunan dibersihkan Kak ya? Nah, bangunan dibersihkan. Harapan hidup lagi ini kan, ajak rame lagi. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Pemirsa, jalan penghubung Desa Gunung Kerto dan Gunung Aji menuju Kecamatan Kikim Selatan kembali mengalami longsor setinggi 50 meter. Akibat longsor tersebut, material tanah menutupi badan jalan dan kini hanya menyisakan 1,75 meter jalan aspal. Warga yang ada di Desa Gunung Kerto dan Gunung Aji, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat saat ini kesulitan untuk beraktivitas. Longsor yang sudah terjadi sejak puluhan tahun ini semakin parah. Saat ini sebagian material longsor menutupi badan jalan dan hanya tersisa 1,75 meter jalan aspal saja. Akibatnya pengendara mobil kesulitan saat melintas jalan tersebut. Diketahui panjang longsor diperkirakan mencapai 30 meter dengan ketinggian jurang 50 meter dari jalan dari bawah permukaan sungai. Salah seorang warga, Erwin Budiansyah, mengatakan longsor sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu namun belum menutupi badan jalan. Namun karena sering hujan sejak 2 tahun terakhir, longsor kembali meluas sehingga warga swadaya membangun jalan tambahan. Ya, badan jalan paling tersisa sekitar 1,75 meter. Kalau kira-kira untuk longsornya sudah amblas berapa meter, Pak? Amblasnya sudah hampir 2 meteran. Sudah tidak terlalu bagus lagi itu. Ini ditambahan dari swadaya masyarakat gotong royong dibikin jalan baru, dibikin tambahan jalan, tapi sudah mepet ke pembatas jalan. Karena ini salah satu akses jalan terpenting di dua kecamatan antara Kikim Timur dan Kikim Selatan.
Sementara itu, salah seorang pengendara April Adam mengatakan, selama 24 jam jalan tersebut digunakan untuk melintas. Apabila jalan putus, warga harus memutar jauh jika ingin ke sekolah maupun pasar yang ada di Kecamatan Kikim Timur. Untuk itulah dia berharap pemerintah segera memasang bronjong atau tembok penahan agar longsor tidak terus meluas selama musim hujan seperti saat ini. Kalau longsor ini sudah lama terjadi, sekitaran beberapa tahun. Kalau yang baru berapa meter ini cuma 2 tahun lah baru terjadi longsor. Semoga diperbaiki secepatnya sebelum terjadi jalan putus. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin menggerebek Pondokan Sawah Dusun 1 Desa Ulak Pace, Lawang Wetan, Musi Banyuasin. Hasilnya anggota mengamankan 1 orang bandar dengan barang bukti 50,64 gram sabu, senjata api rakitan beserta 5 butir amunisi aktif. Anggota Satres Narkoba Polres Moba membekuk bandar sabu Andi Arianto, warga Dusun 2 Desa Ulak Pace, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Moba. Dia ditangkap karena diduga sudah menjadi bandar narkoba jenis sabu. Saat ditangkap, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 50,64 gram sabu, senjata api rakitan, dan 5 butir amunisi aktif. Kapolres Moba AKBP Alamsyah Pelupesi SHSIK mengatakan, penangkapan tersangka berkat informasi dari masyarakat yang resah atas peredaran narkoba di Lawang Wetan dan sekitarnya. Tersangka sendiri ditangkap saat berada di Pondok Sawah Dusun 1 Desa Ulak Pace. Saat ini pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang barang bukti senpira. Namun dari hasil pengakuan tersangka, senpira tersebut milik temannya berinisial WA yang melarikan diri. Pada saat itu sekira jam 14.00, tim dari Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penggerebekan, dan pada saat itu diamankan salah satu tersangka atas nama Andi Arianto bin Asno. Dari tersangka yang diamankan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan paket sabu-sabu ya, atau metamfetamin di saku tersangka yang bersangkutan. Setelah dilakukan penimbangan, beratnya kurang lebih 50,64 gram. Sementara itu, tersangka Andi mengaku jika sabu tersebut merupakan miliknya dan akan dijual kembali. Belum pernah kalau belum pernah tertangkap. Enggak, kalau dulunya kan aku sempat kami sempat berhenti. Oh, cepat berhenti. Berapa kakak keuntungan kakak di sini, Kak? Keuntungannya kan belum ini baru. Tapi kalau prediksi keuntungan sekitar berapa? Prediksi 7.500.000. Sampai di mana, dari mana gitu? Dari Peluang. Dari Peluang ya. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota Pitsus Satreskrim Polrestabes Palembang kembali berhasil menggagalkan penyeludupan benih lobster. Seperti kali ini, anggota mengamankan benih lobster pasir dan mutiara dengan nilai mencapai 14 miliar rupiah. Anggota unit pidana khusus Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster senilai 14 miliar rupiah. Benih lobster yang disimpan dalam mobil Innova ini ikut diamankan seorang driver berinisial AS yang diketahui warga Lampung. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra mengatakan, pengungkapan kasus ini setelah adanya informasi mobil yang dimodifikasi untuk mengangkut bibit udang jenis mutiara dan pasir. Setelah ditelusuri, anggota menemukan 18 box styrofoam berisikan benih lobster dengan kerugian negara mencapai 14 miliar rupiah. Dan 18 box tersebut terdapat 83.200 ekor benih lobster jenis pasir
dan 8.256 ekor benih lobster jenis mutiara. Diketahui benih lobster ini berasal dari Pelabuhan Ratu menuju Jambi. Pukul 1 dini hari tadi malam, Polrestabes Palembang kembali berhasil menggagalkan penyelundupan benih yang akan dibawa dari daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi menuju Jambi. Pelaksanaannya kita sudah melaksanakan tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Tim tersebut menindaklanjuti temuan lobster yang kita temukan bulan lalu yang merugikan negara kurang lebih 11 miliar rupiah. Dari pergerakan tim, kami berhasil mengidentifikasi satu buah kendaraan Kijang Innova yang sudah dimodifikasi, di mana kendaraan tersebut hanya ada bangku di depannya, belakangnya dilonggarkan, dicabut kursinya untuk bisa mengangkut benih lobster sebanyak mungkin. Tadi malam pukul 01.00 tim kami berhasil menangkap 18 box styrofoam yang masing-masing box diisi 26 tabung bibit lobster, yang masing-masing dalam tabung ini terdapat 200 bibit lobster dari jenis lobster pasir dan lobster mutiara. Kita hitung taksir kerugian negara saat ini yang dapat kita selamatkan yakni 82.300 bibit lobster pasir dan 8.256 bibit lobster mutiara, yang apabila kita kurskan ke dalam rupiah, kita berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 14 miliar. Sementara itu AS mengaku sudah 4 kali mengantarkan pesanan ini dengan upah 1 juta rupiah. Pesanan ini sendiri dari Pelabuhan Ratu menuju Jambi. Sesampai Jambi sudah ada orang yang menyambutnya. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.